Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustadzuna asy-syaikhul imam Satiduddin As-Sirazi yaqulu qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambahi ayyura'iyal ghurba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Wa kana lan ana ustadzuna sapa guru kita rupane asy-syaikhul imamu Satiduddin As-Sirazi yaqulu iku ngendika sinten syaikhuna sinten asy-syaikhul imam qala masyayikhuna qala ngendika sinten masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman man utai sapane wong arada iku lamun ngarepake sapa man ayyakuna ing yen toh ana sapa ibnuhu anake man iku aliman alim fayambahi mongko prayoga ayyura iya apa yen toh ngreksa sapa man al-ghuraba ing pira-pira wong asing, wong kang ora dikenal ya, minal fuqaha'i saking pira-pira ahli fikih, wa yukrimahum lan mulyaake sapa man hum ing al-ghuraba minal fuqaha, wa yu'azzima lan ngegungake sinten man hum ing al-ghuraba minal fuqaha, wa yu'tiya lan aweh sapa man hum ing al-ghuraba minal fuqaha syai'an ing suwiji-wiji. Fa illam yakun mongko lamun ora ana sapa ibnuhu anak iman iku aliman alim yakunu mongko ana hafiduhu sapa putune man aliman iku alim. Nggih niki ini masih melanjutkan kemarin tentang bab bagaimana kita ini menghormati terhadap ilmu dan orang yang berilmu. Orang itu seorang yang mencari ilmu agar bisa mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Kemarin ya, satu ta'zimil ilmi ya, mengagungkan ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu ya, wa ta'zimil ustad lan mengagungkan ustad, wa tauqirihi lan menghormati ustad. Di orang untuk bisa mendapatkan sesuatu itu pertama ya, kita harus menganggap sesuatu itu sesuatu yang luar biasa ya. Lah bukti dari sesuatu yang luar biasa itu kita ada unsur menghormatinya, mengagungkannya, karena orang itu akan sungguh-sungguh ketika orang tersebut menganggap perkara itu luar biasa. Kalau kita dari awal sudah meremehkan, menganggap perkara itu enggak ada nilainya, enggak luar biasa, maka niscaya kita akan menyepelekan. Kalau kita sudah menyepelekan, bagaimana kita akan bisa punya harapan menghasilkan kalau awalnya saja sudah menyepelekan. Terus di samping kita menghormati ilmu itu juga menghormati orang yang punya ilmu ya, artinya kalau ilmu itu luar biasa berarti kita menganggap orang yang punya ilmu itu juga luar biasa. Kalau kita menganggap orang yang punya ilmu itu luar biasa,
maka kita akan merasa segan terhadap orang tersebut. Ketika kita merasa segan terhadap orang tersebut, maka kita akan menghormatinya, memuliakannya. Ketika kita punya rasa hormat terhadap seseorang, maka niscaya kita akan mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita menyepelekan seseorang itu omongannya tidak seberapa masuk hati. Kalau omongan tidak masuk hati, bagaimana kita akan bisa mendapatkan sesuatu kalau omongannya saja tidak kita perhatikan? Ya seperti orang setengah ngantuk itu ya, dengar, tapi setelah dengar apa tadi? Nggak ngerti, lupa ya, karena nggak memperhatikan. Ya, ketika kita tidak memperhatikan seseorang itu juga barangkali disampaikan, mendengarkan, ya dengar, tapi nggak dipedulikan. Dengar, setelah itu selesai. Lain kalau kita ada unsur penghormatan ya, ada unsur ya segan, ada unsur menganggap luar biasa, sehingga omongannya akan senantiasa kita perhatikan. Dengan memperhatikan itulah muncul fokus, muncul terbuka hati kita. Akhirnya apa yang disampaikan itu masuk dalam hati dan bisa menjadi sebuah ilmu dalam diri kita. Nah ini hal tersebut ya, memuliakan ilmu, memuliakan orang yang punya ilmu, apalagi gurunya ya, itu nanti setelah kita mendapatkan ilmu, nanti kemudian orang itu akan bisa mendapatkan manfaatnya ilmu ya, itu kalau dia juga bisa menghormati ilmu tersebut ya. Artinya banyak orang yang punya sesuatu, tapi ketika dia tidak tahu nilainya, itu akhirnya akan tidak dimanfaatkan, diselehno ngono wae. Ada orang punya cincin misalnya, ya akik misalnya ya, dulu pernah viral kan akik itu. Karena dia belinya itu di depan pasar, dia pikir itu juga akik-akik biasa begitu. Yang jualan juga harganya seperti biasa, karena yang jual juga nggak ngerti barangnya, makanya harganya murah ya. Orang yang tidak tahu nilainya itu nilainya akan murah, harganya akan murah. Dia beli karena kasihan atau apa barangkali, terus taruh di rumah diselehno gak dienggo. Ada orang yang datang, lu ini batu luar biasa ini jarang ini ya, di Indonesia mungkin hanya ada 3, kamu beruntung begini. Nah, akhirnya ternyata luar biasa ya, besok dipakai ya. Karena merasa itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kemarin merasa malu karena tidak tahu kalau itu hal yang luar biasa. Makanya kadang-kadang sekarang itu orang mempertahankan ilmu agama itu ada perasaan malu karena ilmu agama itu dianggap kuno misalnya ya. Itu nggak tahu bahwa ilmu agama itu adalah hal yang luar biasa, punya nilai yang perlu untuk kita muliakan. Nah, orang itu akan bisa memanfaatkan ilmunya ketika orang itu punya pengertian, punya pemahaman, ilmu yang dimiliki itu luar biasa. Ya, makanya di sini penghormatan terhadap ilmu, mengagungkan ilmu, memposisikan ilmu sebagai hal yang luar biasa itu termasuk langkah pertama kita untuk mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Itu kemarin diantaranya seperti itu. Lantas kemudian sikap-sikap kita untuk menghormati ilmu, menghormati orang yang punya ilmu itu ya adalah bentuk praktek atau perilaku atau budaya yang kita lakukan. Karena kadang-kadang budaya itu lain tempat berbeda. Bahkan kadang-kadang ada budaya yang kita lakukan sebagai penghormatan itu oleh sebagian orang menganggap itu adalah kemusyrikan ya. Padahal itu sebatas budaya untuk menghormati ya. Itu adalah sikap yang kita lakukan sebagai penghormatan ya. Tidak sampai kita mengagungkan yang di luar batas ya. Sikap kita menghormati tidak sampai sejauh itu. Baiklah, sekarang ini adalah diantaranya setelah kita melakukan hormat terhadap guru kita, hormat terhadap orang yang punya ilmu,
Ya, kita menghormati dan menghargai ilmu. Di samping tadi disampaikan kita akan mendapatkan ilmu, kita akan bisa memanfaatkan ilmu. Di sini juga disampaikan ada nilai lain yang akan dihasilkan oleh orang yang punya penghargaan terhadap ilmu. Ini disampaikan oleh Syekh Imam Sadiduddin As-Sirazi. Ya, beliau menyampaikan, dulu guru saya itu pernah menyampaikan, barang siapa yang menghendaki anaknya itu alim, ya, fayam bagi ayyura'iyal huruba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Yang kemarin itu terkait dengan dirinya sendiri. Kita sebagai pencari ilmu mengharapkan jadi orang yang berilmu dan bisa memanfaatkan ilmu. Kita menghargai ilmu, menghargai orang-orang yang punya ilmu. Ada manfaat lain yang disampaikan oleh seorang ulama, barang siapa yang menghormati orang yang punya ilmu, itu nanti anaknya akan jadi aliman. Kalau begitu, ketika kita menghendaki anak kita ini orang yang tahu ilmu agama, maka dimulai dari diri kita senang dengan ilmu agama. Barang siapa yang menghendaki anaknya itu akan punya ilmu agama yang kuat, yang banyak, dia menjadi seorang alim, maka langkah pertama harus menghormati orang-orang ahli fikih. Bahasa di sini begitu nggih. Ayyura'iyal huruba al-fuqaha. Nah, di sini ada bahasa al-huruba. Huruba itu biasanya diartikan sebagai seorang yang kadang-kadang dimaknani sebagai seorang turis, ya, atau seorang pendatang, atau seorang yang tidak kita kenal. Apakah ini menjadi sebuah dasar utama bahwa ketika kita ini ingin menjadikan anak kita menjadi orang yang alim, kita harus menghargai orang yang ahli ilmu yang tidak kita kenal? Apakah kita menghormati orang yang punya ilmu yang kita kenal? Apakah belum cukup? Barangkali, ya, ini saya lihat syarahnya juga al-huruba hanya dikatakan al-gharib gitu saja, ya. Barangkali dalam pemikiran saya, kenapa harus dikasih al-huruba? Ini hanya indikasi bahwa ketika kita menghormati seseorang itu banyak nilai potensi yang kita lakukan. Kenapa orang ahli fikih sebelah kamu itu kamu hormati, tapi orang ahli fikih yang ada di tetangga desa kamu tidak kamu hormati? Iya, karena tetangga saya itu, ya, banyak budi yang diberikan kepada saya. Loh, itu namanya balas budi, bukan karena ilmunya. Orang yang menghargai seseorang karena ilmunya, tidak dikenal pun juga dihargai, maksudnya begitu. Kita pernah nggak salam tempel terhadap kiai sebesar 5 juta, 3 juta? Ingat saya nggak pernah, cuman ketika pengajian itu namanya menghargai pengajiannya, bayari pengajiannya. Kalau kita menghargai ilmunya itu meskipun nggak ngaji tetap dikasih. Wong iku lho gak tahu tak salami tempel lapo, ya gak tahu ngaji ning nggonku, nak ngaji tak salah, iku ngergani wektune, ngergani tenagane, bukan ngergani ngilmune. Makanya bahasanya al-huruba. Kalau kita bisa memberikan sesuatu terhadap orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita tahu dia adalah orang alim, maka itu artinya kita menghargai ilmunya, bukan menghargai tenaganya. Ya, kelak misalnya suatu saat kita jalan-jalan terus diajak sowan-sowan misalnya, ya, kadang-kadang kita ini kan kalau jalan-jalan itu ziarah ke makam-makam, ya. Suatu saat mungkin kita diajak jalan-jalan silaturahmi ke tempatnya kiai. Kita nggak kenal kiai itu, tapi kita itu senang dengan ilmu, maka kita tidak melihat kiai itu siapa, tapi ilmunya luar biasa, kita salaman dia kita kasih. Ya. Makanya bahasanya di sini yang saya pahami seperti itu, ya. Makanya banyak, lo aku sering ngei wong kiai itu 5 juta, 4 juta, 10 juta, ya sering ngasih. Kapan? Ya nak wayai pengajian aku panitia ini kan singek aku lah, itu namanya bukan yang dibakas di sini, ya. Nggih ngoten nggih. Lah di sini ini artinya memang benar-benar ikhlas ngasih itu karena ilmunya.
saya senang sekali terhadap orang pinter karena ilmunya. Saya berharap anak saya akan menjadi orang yang punya ilmu. Makanya tidak melihat itu siapa, tapi apa ilmunya, berapa ilmunya. Karena dorongan senangnya itulah kemudian kita kasih. Itu sehingga artinya di sini al-ghuraba itu memang berpotensi benar-benar ikhlas ngasihnya itu karena ilmunya, bukan karena yang lain-lain. Kalau masih ada unsur yang lain, ya berarti harapan utamanya ini belum sepenuhnya. Fa illam yakun ibnuhu aliman, ya di sini terus, lah nak saya sudah ya senang terhadap orang alim, tapi kok ternyata anak saya kok enggak ya. Di sini sampaikan kalau emang tidak ketemu anaknya, kelak Allah akan ngasih keturunannya, cucunya nanti yang akan jadi orang yang alim. Makanya kadang-kadang kita itu mungkin punya tetangga, iku lho, cah iku pinter ning pondok, iku pinter, juara, wonge yo apa apik, ya alim, ya ahli ibadah, bapake lho petani biasa. Duduk anake kiai, bisa jadi dulu kakeknya yang suka terhadap orang alim, ya dulu mungkin kakeknya atau apa buyutnya ya yang suka terhadap orang alim, sehingga Allah akan memberikan balasan kalau tidak anaknya ya cucu-cucunya nanti yang akan menjadi seorang alim. Ini dawuh dari gurunya Syekh Asy-Syirazi mengatakan demikian. Ini semua tadi saya sampaikan dengan dasar benar-benar karena cinta ilmu, ya bukan karena cinta orangnya, bukan karena imbalan dari waktu yang diluangkan oleh kiai atau siapa ulama untuk menyampaikan ilmunya. Makanya ada hal yang berbeda. Kalau toh seandainya ulama tersebut kita undang ngaji misalnya, terus bagaimana kita untuk menampakkan rasa cinta kita terhadap ulama tersebut, padahal ulama itu juga kita undang ngaji, ya kita bedakan. Umumnya itu kalau orang ngaji di sini itu transportnya 2 juta ya, karena saya suka dengan kiainya, ya tambahi sedikit sebagai rasa cinta kita, kasih 3 juta ya. Kalau umumnya 3 ya, sisipkan tambahan 4 juta ya, menjadi 1 juta menjadi 4, atau tambah 4 juta menjadi 7. Pokoknya ada apa? Ada membedakan lah, namanya orang senang itu kan caranya lain-lain kan ya. Bisa kita sisipkan. Kalau memang sesuai dengan harga umumnya, yaitu namanya bukan karena cinta kiainya, tapi karena memang menghargai waktunya yang diluangkan untuk kita, ada imbal baliknya. Ini kan cinta karena ilmu itu karena ilmunya, bukan karena imbal baliknya. Wa min tauqiril muallimi alla yamsiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalam indahu illa bi idnih. Wa min tauqiril muallimi, lan iku setengah saking ngurmati ya, mulyaake muallim, orang yang mengajar, alla yamsiya utawi yen toh ora melaku sapa wong amamahu ing dalem ngarepe al muallim, wala yajlisa lan ora lungguh sapa wong makanau ing dalem panggonane muallim, wala yabtadi'a lan ora ngawiti sapa wong al kalama ing omongan indahu ing dalem sandinge muallim illa biidnihi kejaba kelawan idine muallim. Termasuk memuliakan seorang guru, menghormati seorang guru, 1, tidak berjalan di depannya, 2, tidak menduduki tempat duduknya, tidak bicara sebelum dikasih izin. Ya, jazakumullah. Sekali lagi, ini adalah bentuk budaya, sehingga yang namanya budaya atau ekspresi seorang yang senang, ekspresi seorang yang menghormati, itu bisa jadi lain tempat, lain budayanya.
Baik, kita belajar kitab muta'alim, kita sampaikan apa yang ada dalam kitab muta'alim ya, taklimul muta'alim. Namun jangan kemudian kita pahami apa adanya, sehingga kadang-kadang nanti di sebuah tempat itu ada budaya, yang budaya tersebut cara menghormatinya berbeda, atau situasi yang situasi tersebut menuntut keadaan yang berbeda. Pengajian-pengajian umum ngoten niku, terus kemudian kiainya datang nak ngarepe gak didisi bangser, kiai ini kan paling ngarep, iku bangsere sing kenaken nggih. Kiai ini sing golek dalan dadakan. Ya enggak, ya bangsernya yang di depan yang mencarikan jalan. Misalnya itu adalah bentuk-bentuk bagaimana budaya atau tuntutan keadaan itu akan merubah apa yang disampaikan ya dari sebuah teori yang sudah ada ya, karena mungkin zaman dahulu di sana jalannya itu ya longgar, jadi tidak harus ya dikasih tempat seperti itu. Bahkan saya juga pernah baca di situasi yang aman memang demikian, tapi kalau di situasi yang memerlukan ya ada perlu kewaspadaan, itu kita dulu. Misalnya malam hari terus posisi jalannya itu gelap, iku nak kiai ini sing kon berjalan di depan, engkau nak jatuh itu kiai ini dhisik sing jatuh, kita yang aman. Ya enggak demikian kan, ya kita dulu yang di depan, barangkali ada sesuatu yang mungkin perlu untuk kita sisihkan ya kita lihat dulu aman, baru kemudian kiainya yang jalan di belakang kita. Jadi semua ini adalah bagaimana cara kita untuk menghormati ini disesuaikan dengan keadaan yang ada. Makanya kemudian di bawah itu juga ada apa? Wala yabtadiul kalam indau illa biidnih. Jangan kita mendahului omongan terhadap mu'allim, terhadap guru kita kecuali dikasih izin. Sehingga semua ini juga terkait kalau sudah dikasih izin ya monggo, apa yang dikehendaki oleh guru kita, izin dari guru kita lakukan karena sudah mendapatkan izin. Saya dulu itu pernah ada cerita, waktu saya di Mesir dulu itu kan budayanya juga budaya formal, budaya pejabat. Ada teman juga dari pesantren ya, dari pesantren salaf ya, tradisi salaf lah. Kalau di kita ini kan tradisi salaf itu kalau pergi dengan kiainya, yang duduk di depan kiainya atau santrinya? Kiainya ya, santrinya di belakang. Tapi ternyata waktu itu ya waktu di Mesir itu, kalau bersama pejabat itu justru yang di depan itu ajudannya ya, bodyguardnya, yang pejabatnya yang di belakangnya, karena lebih aman di belakang kan begitu barangkali ya. Sehingga waktu itu teman saya itu ketika diajak, dia pengennya juga masuk belakang begitu. Jadi pejabatnya kon sing kono aku sing kene gitu. Itu artinya kan model penghormatannya kan beda, karena memang budayanya juga berbeda, caranya juga berbeda. Maka semua ini ya bagaimana reaksi kita ya, bagaimana sikap kita. Yang penting nilai untuk menghormati itu kita utamakan. Yang namanya penghormatan itu juga kita sesuaikan dengan tuntutan keadaan, tuntutan budaya setempat. Jadi kita tidak harus plek seperti apa yang ada di sini, karena ini juga menyampaikan budaya yang ada di tempatnya musonef kitab ini, pengarang kitab ini. Nggih, wala yajlisa makanahu ya, kita juga jangan menduduki tempat duduknya. Kenapa? Karena juga kita tahu bahwa tempat duduknya seorang yang mengajar kita itu adalah posisinya adalah posisi yang harus kita muliakan, seakan-akan ada guru kita di tempat duduk tersebut, kecuali kalau memang guru kita mempersilahkan. Maka kalau sudah seperti itu ya, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kaidah yang kita utamakan itu taat dengan perintah atau adab yang kita dahulukan ya. Dulu sudah pernah dibahas ya, Sayyidina Abu Bakar sama siapa? Abdurrahman ya kalau nggak salah, Abdurrahman bin Auf.
Yang Nabi pernah nyuruh Sayyidina Abu Bakar menjadikan imam, tapi tetap beliau mengedepankan beliau Nabi. Artinya adab diutama. Ono Nabi mosok aku sing imami, padahal Nabi sudah memerintahkan. Yang satu kalau nggak salah Abdurrahman, coba nanti bisa dilihat lagi yang agak lupa. Pernah disuruh ngimami ya diimami temenan. Nabi wis ngongkon ya tetep kapan mana aku iso ngimami Nabi, kan begitu ya. Karena sudah diperintahkan. Pokoknya ngelihat udah diperintahkan ya udah kita lakukan. Itu menjalankan perintah. Sehingga dalam hal ini kita juga kadang-kadang harus peka dengan apa yang disampaikan guru kita. Itu perintahnya itu sungguh perintah sungguhan atau perintahnya itu bentuk perintah yang kelihatannya seperti nguji misalnya ya. Kalau memang ada indikasi yang kuat ini hanya sekedar ujian ya berarti indikasinya yang baik seperti apa. Kalau memang sama sekali nggak ada indikasi, kelihatannya ya perintah sungguhan ya, atau bahkan kadang-kadang ada bahasa iki engko nak oga tak jawab ya, kiainya akan ghadab, akan marah ya. Kalau begitu ya kita tetap menjawab, karena kadang-kadang ada kiai itu pengen mengetahui sejauh apa pengetahuan kita, sudah memahami atau belum, sehingga untuk bisa mengetahui sudah paham atau belum itu ditanya. Terus dari pertanyaan itu jawab, oh jawabannya salah berarti belum paham, diulangi lagi ya. Kalau ditanyakan diem aja, paham diem, nah, ditanya gak jawab, iki janjane iso apa gak ya, akhirnya kiai ini bingung juga kan, apa diterusno ki yo nak wis paham, apa dibaleni ki yo nak ternyata ya. Itu kan kadang-kadang menjadi masalah. Maka dalam hal ini kita juga perlu untuk tanggap dengan apa yang dikehendaki kiai ya. Itu yang paling utama itu adalah penghormatan kita terhadap seorang kiai. Baik, termasuk sikap kita menghormati, wala yukthiru wa alla yamsya wala yukthirul kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalihi wala yukthira, lan yen toh orang ngekehake sapa muta'allim, sapa murid ya, sapa wong, sapa man indahu ing dalem sandinge muallim, wala yas'ala, lan yen toh ora takon sapa murid, sapa santri syai'an ing suwiji-wiji inda malalihi ing dalem nalikane bosene muallim, wa yura iyalan ngreksa sapa santri al waqta ing waktu, wala yadukka lan orang ngetuk sapa santri al baba ing lawang, bal yasbira balik sabar sapa santri sapa murid hatta yahruja sehingga metu sapa muallim. Jadi ketika kita berada di hadapan seorang muallim, seorang guru, ya udah jangan terlalu banyak ngomong. Karena saat itu posisi kita adalah murid, posisi hadapan kita adalah guru. Kalau posisi kita murid, di hadapan kita guru, yang layak bicara itu gurunya. Sehingga kita dengarkan, nanti kalau ditanya kita sampaikan, kalau nggak ditanya kita dengarkan, bukan justru kita yang menceramai guru kita. Kecuali kalau memang guru kita menyuruh silahkan kamu presentasi misalnya ya, ada tugas disuruh presentasi lah, nanti ketika presentasi banyak ngomong, gurunya mencatat. Nah, ada sisi kekurangan di mana dicatat, selesai, kemudian kita kritisi, kamu kurang di sini, caranya begini kurang lah. Itu artinya memang ada kesempatan yang diberikan oleh kita. Tapi kalau tidak ada kesempatan yang diberikan oleh kita, kita jangan terlalu banyak ngomong, cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Wala yas'ala syai'an inda malalihi. Kalau saat gurunya itu kelihatan seperti lagi lagi suntuk, lagi capek, wis gak usah takon dhisik. Kenapa? Kadang-kadang yang kita lakukan tidak salah, tapi ketika tidak pas pada waktunya itu menyinggung ya.
Wis ape ndang segera istirahat, sampean tokan takon wae. Lah, ini kan bisa dilihat dari caranya nanti gurunya menyampaikan jawaban, caranya bagaimana gurunya menjelaskan. Ini kayaknya kok enggak seberapa banyak penjelasannya, jawabnya kok hanya sepotong-sepotong. Ini kayaknya sudah saatnya istirahat. Wis ndang pamit, sok maneh datang lagi untuk menanyakan permasalahan tersebut. Wa yara'yal waqta. Kalau kita mau menghadap, tanyakan orang terdekatnya dulu. Kapan ya saya bisa datang? Sehingga kita akan tahu kalau saatnya kiainya atau gurunya lagi istirahat, jangan datang. Ya, makanya kalau kita ini biasanya kalau misalnya mau sowan itu tanya dulu orang dalam. Ya, nanya Pak Kiai itu biasanya kalau sowan jam berapa? Pak Kiai bisa nemui tamu itu ya saat kapan? Kalau misalnya kita ada waktu habis maghrib, ya kita nanya habis maghrib itu bisa nggak Pak Kiai ditemui misalnya. Ini namanya kita menjaga waktunya Pak Kiai. Jangan habis maghrib itu saatnya wiritan. Jangan jam segini itu saatnya dengan keluarga. Terus kapan? Habis asar biasanya. Ya udah nanti habis asar kita datang. Ini yura'iyal waqta. Ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh berangkat dari awal tadi ya. Kita segan terhadap orang yang punya ilmu, kita segan terhadap kiai, kita menghormati seorang yang punya ilmu. Penghormatan kita inilah yang menjadikan kita ini setiap langkah kita ini berpikir lain dengan teman kita. Kalau kita merasa itu teman kita ada di depan rumahnya, mampir ngarep omahe, ketuk pintune, sing lewat sing metu anake, bapak nang nembe istirahat gugan ngomong Durrahman teko ngono ya. Karena kita punya perasaan itu temannya ya. Tapi kalau kita punya perasaan dia itu adalah kiainya, dia punya ilmu, kita hargai kan, oh nggih mangke mawon pun kersane. Nah, itu artinya penghormatan kita. Makanya kalau kita ini dari awal sudah punya penghormatan, maka akhirnya sikap kita pun juga akan punya sikap yang menghargai. Wala yadukul bab bal yasbiru hatta yakhruja. Termasuk adabnya seorang tamu itu kalau ngetuk pintu ya, itu ada jedanya. Ketuk pintu, assalamualaikum, biarkan dulu ya. Sekira seandainya lagi di kamar mandi, mungkin sudah pantas untuk keluar. Seandainya baru sholat, mungkin sudah saatnya untuk selesai sholatnya ya. Setelah itu kemudian ketuk lagi, assalamualaikum, jeda lagi ya. Dan ini juga 3 kali. Setelah 3 kali tidak jawab, kita kembali lagi. Kenapa? Karena yang punya hak sepenuhnya itu tuan rumah. Sehingga kita ini yang butuh. Kalau kita yang butuh, kita yang ngalah. 3 kali nggak ada ya pulang lagi, besok datang lagi. Bukan langsung ketuk assalamualaikum, nggak ada, terus baru setengah menit 1 menit assalamualaikum, nggak ada ya. Terus lagi ya, berulang kali gitu. Sampai yang seandainya baru sholat itu sholatnya ngantek bingung mau patang rakaat atau telu ya. Karena gara-gara ya ketukan-ketukan dari luar tadi sampai membingungkan sholatnya misalnya. Nah ini kan ya kurang pas bentuk seperti itu. Itu adab seorang tamu. Bagaimana adab seorang santri dengan kiainya? Kalau sudah saatnya waktu ngaji, kita nggak perlu ngetuk pintunya, langsung datang ke tempat ngaji, kita duduk, kita tunggu sampai keluar. Kalau toh sampai kiainya tidak keluar, ya anggap saja kita ini sudah ngaji di situ. Ya. Kita husnudzon ini waktunya ngaji, Pak Yai itu mesti ingat saatnya ngaji. Kalau toh lupa, yang menjadikan lupa juga Allah. Kalau toh pergi, ya udah itu urusan kiai. Saya sebagai santri tetap harus menghargai. Enggak usah terus ketuk-ketuk salam, gak metu-metu langsung mulai libur menurut Pak Kiai, lagi turu begini lah. Itu artinya kan kita nggak menghargai ilmu yang akan kita hasilkan. Anggap saja kita ini sudah waktunya ngaji, ya duduk, waktunya ngaji. Kiainya keluar nggak keluar, itu adalah haknya kiai. Ya.
Itu kalau sudah jelas waktu rutinan ngajinya seperti itu teorinya. Dulu saya pernah cerita ya, yang kakak saya dari Jawa Tengah waktu ngaji ke Ngampel Ustadz Dul Hilmi, ya waktu itu ngaji tajwid ya, ngaji sab'ah, oleh Pak Kiai nyuruh, wis posonan ning gone Ngampel ke Ustadz Dul Hilmi, posonan ngaji sab'ah, engko nak ning kono posonan kan iso ngajine tenanan ya, fokus full nanti kita pesan di sana. Datang ke Ngampel Ustadzul Hilmi umroh ya. Karena umroh kakak saya pulang. Lah karena tadi ke Ustadzul Hilminya itu yang ngutus kiai, pulangnya enggak ke rumah, pulangnya ke pondok. Sowan kiai. Kiai kaget, "Loh, kok wis mulih?" Wong baru berangkat kok terus ya enggak langsung ya, sehari lah mungkin ya, di situ sehari, sowan enggak ada ya, sehari 2 hari gitu baru pulang. Pak Yai nanya, "Loh kok sudah pulang?" Ya. Apa jawabnya kakak saya? "Ustadz umroh Kiai." Kata Kiai, "Awakmu ki goleki ustadz apa golek ilmu?" bahasanya. Nak goleki ustadz goleki wong-wonge kono ya mulih goleki wong, tapi nak golek ilmu itu yang ngasih Allah. Usaha kita untuk belajar cari ilmu lewat perantara seorang ustadz, kalau memang kesungguhan kita ingin dapat ilmu itu, sungguh-sungguh ingin dapat ilmu, ya udah ditunggui di pondoknya, kita belajar baca-baca sebisanya. Nak ono sing ditakoni gak iso ya belajar dewe, sing penting gurune ditunggui ya, seakan-akan kita sudah ngaji meskipun gurunya tidak ada. Ini gambarannya hampir sama dengan ini kan. Kita duduk, kita tunggu sampai keluar, enggak keluar waktunya pulang ya pulang, sudah waktunya pulang. Tapi kalau belum waktunya pulang kita tunggui. Anggap saja itu adalah ngaji. Kita belajar sendiri, kita baca-baca sendiri, karena Allah bisa ngasih ilmu orang itu tidak harus melalui perantara, bisa seperti itu. Kesungguhan kita itulah yang menjadikan kadang-kadang ilmu kita itu Allah itu akan memberikan ilmu kepada kita. Ini hal-hal semacam ini kadang-kadang itu jarang diperhatikan. Ngoten nggih? Karena saya dulu ketika mondok juga begitu. Pak Yai tindak itu seneng libur pulang gitu ya. Tapi setelah ada didikan kiai ya diantaranya ya kiainya kakak saya itu ya. Kalau waktu pergi terus kita libur pulang ya, tiba-tiba kiai datang itu selalu meskipun masih ada waktu 15 menit dipanggil, "Ayo ngaji, balik lagi." Beberapa kali begitu sehingga nanti kalau Pak Yai tindak itu tetap kita tunggui. Ya kita tidur-tidur di situ ya. Kadang-kadang juga moco-moco, kadang-kadang ya tidur-tidur, kadang-kadang yang ngobrol dengan temannya, tetap ditunggui. Jenenge anak-anak ya oga ono kiai ini itu ya ngobrol karo koncone. Padahal aslinya yang baik itu kan tetap baca-baca sendiri. Anggap saja kita ngaji, hanya saja kiainya belum ada, ustadznya belum ada. Ini teorinya di sini juga begitu kan ya. Bal yasbiru hatta yakhruja. Gak usah diketuk pintunya, wis jame rutine, anggap saja kiainya sudah tahu. Falhasilu, kesimpulannya bagaimana ini? Falhasilu mongko utawi hasile itu annahu sak temene kelakuan. To annahu sak temene man talib nggih muta'allim iku yatlubu numprih sapa talib, sapa muta'allim, sapa talib nggih ridhohu ing ridhone muallim, wa yastani bulan ngeduwi sapa talib sakhatahu ing bendune muallim, wa yamtathilulan nuruti niru sapa talib atau mengikuti sapa talib amrohu ing perintahe ing perintahe muallim fi ghairi maksiatillahi ing dalem sakliyane maksiat Allah, wala ta'atalan ora ana taat lil makhluki maring makhluk fi maksiatil khaliqi ing dalem maksiat Allah. Di inti utamanya itu bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya guru ya, mengikuti arahan guru yang arahan tersebut tidak tidak untuk melakukan maksiat. Kalau arahnya untuk melakukan maksiat, maka kita tidak boleh taat meskipun kepada guru kita. Kalau guru kita mengajarkan kita melakukan untuk maksiat, maka kita tidak boleh untuk taat
karena taat kepada Allah itu diutamakan daripada taat kepada manusia, siapapun status manusianya, gurunya, orang tuanya ya, itu kalau nyuruh kita untuk maksiat tidak boleh untuk dilakukan. Tanya nggih, tanya dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, untuk yang walayatul bab dan sebagainya itu insya Allah sampai sekarang di pesantren-pesantren salaf masih terpakai nggih. Wala napa? Yang tidak mengetuk pintu nggih. Nggih. Yang tidak mengetuk pintu, yang tetap menunggu yai hadir ngaji meskipun misalnya waktu itu berhalangan, itu masih sangat terpakai, masih sangat terjaga. Nah, untuk yang saya tanyakan, misal di dunia umum yang di luar pesantren salaf, konsep tidak mengetuk pintu itu ada yang menerapkan, tapi mengetuk WA. Nah ini gimana? Artinya ngetuknya tidak tok di WA misalnya Assalamualaikum apa jenengan di dalam misal gitu nggih. Apa ini berbeda nih konteksnya? Terus yang kedua, kalau yang tadi menunggu ustadz ketika waktu yang ngaji atau ngajar, apakah juga bisa kita perlakukan di dunia pendidikan formal? Kan sudah terjadwal, sudah terjadwal hari ini jam sekian pelajaran apa? Misal pelajaran Pak Aldi ngajar ngomong bahasa Arab misalnya. Misalnya Pak Aldi ngajar bahasa Arab jam 8 di kelas 6A misalnya gitu. Yang terpraktek di sekolah formal itu nanti ketua kelasnya misalnya kalau gurunya nggak datang kan disuruh jemput, barangkali lupa atau gimana. Nah, apakah ini ngaji taklim kita ini masih perlu dipraktekkan di kondisi yang seperti ini sehingga kalau jam 8 bahkan setengah 9 Pak Aldi belum hadir di 6A untuk ngajar bahasa Arab, nggak usah, ya ditunggu aja kan bisa bermain dan macam-macam. Ini salah satu contoh. Ngapunten, matur nuwun, matur mawon. Nggih. Wonten malih atau ada yang pengen jawab? Baik, nggih. Di ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang terus berkembang keadaannya, itu kita perlu melihat dari sisi esensi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tadi mengetuk pintu itu kan unsurnya satu, ada nilai penghormatan kita terhadap seorang guru, tidak mengganggu aktivitas seorang guru ya. Ini juga bagaimana dengan kalau kita mengetuknya lewat WA. Ya biasanya kita lewat WA itu ya, kita husnudzon ya. Selama WA itu belum dibalas misalnya ya, itu kan kita sabar, tidak terus di WA itu kadang-kadang kita kan iki lo api lapang aku aja sibuk dengan yang lainnya kan begitu misalnya ya. Ini juga ada unsur-unsur seperti itu. Kalau ada indikasi memang misalnya ini barangkali belum kebuka atau ustadznya apalah, ini kan adalah bentuk-bentuk seperti itu kan, bisa kita lihat kapan bukanya ya. Kan ada ini dibuka tanggal apa, jam berapa tadi misalnya. Ini jane wis didelok tapi mungkin lagi sibuk mungkin lah. Ini kan bisa seperti itu. Intinya arahnya ke sana. Ya, jadi semuanya arahnya itu agar kita tidak menjadikan guru kita ini terganggu ya, agar tidak menjadikan guru kita tidak nyaman, ya sebaiknya seperti apa ya, kita tunggu, kita ya pokoknya ada indikasi lain lah yang intinya adalah penghormatan kita, penghargaan kita, usaha tidak menjadikan guru kita itu tidak tidak marah ya. Nah, kita berusaha untuk mencari ridhonya ya. Di sini kan ayat luba ridhohu ya. Ridhohu wajastaniba ya sakhotohu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, iya ini ada unsur lain ya, antara ketika kita belajar zaman dahulu itu kan potensi ikhlas itu kan potensi tidak terikat dengan dengan sebuah tugas ya, itu kan
zaman dulu umum seperti itu. Sekarang ada pendidikan formal yang semuanya ada keterikatan kita ya, ada kewajiban kita yang sudah mengikat. Bagaimana kalau kita menghadapi keadaan seperti itu? Jadi bahkan zaman dahulu pun mungkin, atau tidak di lembaga formal pun mungkin kita juga akan menghadapi bentuk santri yang sifatnya caranya tidak seperti yang ada di taklim. Lah, kita seorang guru ya, tadi kan seorang murid terhadap guru ya. Sekarang seorang guru terhadap murid. Kalau kita punya murid yang tiba-tiba terus ngetuk pintunya itu enggak teratur, enggak aturan, ngetuk lagi, kita baru sholat misalnya. Ternyata murid kita ngaji dengan kita tidak sabar menunggu. Itu mikir kita kalau kita langsung keluar bencinya, keluar marahnya, ini khawatirnya nanti ilmu yang dihasilkan oleh anak didik kita itu tidak sampai, tidak manfaat. Kita juga punya pikiran berharap murid-murid kita itu jadi murid yang baik, yang manfaat. Lah untuk dalam hal ini pikiran kita apa? Ya kita harus menyadari ini bisa jadi murid kita itu belum tahu. Yang namanya belum tahu itu kan perlu dikasih tahu, bukan perlu dimarahi, kan begitu. Kita sabar ya dengan murid-murid yang keadaannya seperti itu. Kita menyadarkan murid-murid yang prosesnya tidak seperti di taklim. Jadi kita tidak menuntut mereka harus seperti di taklim ya, tapi kita memberikan pengetahuan terhadap mereka seperti apa yang ada di taklim. Kalau kita menuntut harus seperti itu, suatu saat tidak melakukan, didahulukan marahnya, bukan mendahulukan menyadarkannya. Tapi kalau misalnya kita ini bahasanya kita itu mendidik, sehingga ketika dia melakukan salah bisa jadi lupa, bisa jadi belum tahu, maka yang muncul adalah kasih sayang kita terhadap murid kita agar ilmunya manfaat. Jadi bukan kita marahi, tapi kita sadarkan, kita kasih tahu ya. Misalnya demikian ya, jadi artinya kita melihatnya dari sisi tersebut. Baik, bagaimana kalau yang di lembaga formal, terikat kontrak, ya, terikat tugas, kemudian kosong. Maka kemudian dalam hal semacam ini, dalam lembaga formal ini kan ada keterikatan yang banyak. Murid dengan guru, guru dengan lembaga, ya, lembaga ada bagian-bagiannya. Kalau menurut saya, ketika ada kelas yang kosong, itu sebaiknya murid itu tidak langsung menghubungi guru, tapi menghubungi dari pihak lembaga. Siapa yang ditugasi, kemudian lembaganya yang menghubungi gurunya, sehingga kesannya bukan murid protes ke guru, tapi murid menyampaikan ke lembaga, lembaga yang menyampaikan pada gurunya. Sikap inilah yang kemudian tidak akan murid itu wani melangkahi guru. Sehingga kalau sudah terbiasa murid itu ngomongi guru, ngelokno guru, ini akan tertanam, terdidik dalam benaknya, jadi kendel karo gurune, ngelokno gurune. Tapi kalau ke lembaga nanti yang ke guru, kan wajar kita ke lembaga. Ya, lembaga itu nanti yang memberikan pengertian terhadap gurunya, yang menghubungi gurunya, sehingga murid ini tidak melakukan sesuatu yang menentang dengan barangkali ngoten. Bisa dipahami ya? Ini bentuk-bentuk seperti ini kadang-kadang juga yang banyak juga langsung muridnya hubungi guru nih, kayaknya begitu ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung begitu. Jadi yang urusan dengan guru itu lembaganya, murid kalau ada apa-apa sampaikan kepada lembaga, atau mungkin orang yang dikasih tugas lembaga, siapalah misalnya, kalau ada ustadz yang nggak datang bisa menghubungi nomor inilah, nomor itu nanti yang hubungi kepada ustadznya. Nggih kados ngoten nggih. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Monggo ibu-ibu. Cekap nggih. Nggih cekap.
Nggih. Tak kira enten malih. Biasane nak mariku jam 09.00 takoke akeh. Dadi molor mau sadurunge jam 09.00 kei takok titik tok ya jam 09.00 pas nggih. Enggak ada ibu-ibu satu. Baik, terima kasih ya kalau sudah bisa difahami. Semoga yang kita kaji bersama di hari ini, pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita, anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, anak yang alim, yang soleh, solehah. Harapan kita menjadi amal jariah bagi kita kelak nanti. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kulli man lahul amru kulluh wa nas'aluka ya Allah antaqdiya hawaijana tarfa'a darajatina tashfiya mardana wa tufarrija humumana wa takshifa humumana wa tuljima khusumana wa tahzima a'da'ana ta'ammira biladana bil iman wal islam wa ni'mah tarzqna husnal khatimah. Nas'aluka ya Allah irhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.